Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Dalam tata kebaktian tahun baru 2022, Gereja Kristen Pasundan, tanggal 1 Januari 2022, bertemakan Optimis Bersama Tuhan. Dan pagi hari ini dalam kebaktian tahun baru, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI, segenap penatua dan tim peribadatan juga tim multimedia. Terima kasih atas pelayanan yang akan diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kepada kita semua diberikan kesempatan untuk mengambil saat teduh. Teduh selesai. Saudaraku, kita telah tiba pada tahun baru 2022. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur, seraya memohon agar Tuhan yang Maha Kasih meneguhkan keyakinan dalam diri kita untuk menapaki tahun baru ini dengan optimis akan karya pemulihan bagi kehidupan kita. Jemaat, marilah kita berdiri. Bersama kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 42, Fajar Menyingsing. Sekalian kita masuki kebaktian awal tahun ini dengan mengingat bahwa dalam cinta, kasih, dan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga.
Kebaktian tahun baru ini bertema optimis bersama Tuhan dengan nats pembimbing yang diambil dalam Wahyu pasal 21 ayat keempat yang berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratapan tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita kembali memuji Tuhan dari NKB 47B. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam litani syukur secara responsuria. Di tahun yang baru ini, tahun 2022, kami tak akan berhenti untuk senantiasa mengucap syukur. Kami mensyukuri setiap penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan pada kami di tahun-tahun yang lalu. Tahun yang berat karena situasi pandemi yang belum berakhir. Suka dan duka telah kami lalui dan kami yakin selalu ada rencana indah di balik semua peristiwa, termasuk peristiwa kelam dan menyakitkan atau yang sulit kami mengerti. Kami bersyukur karena Allah dapat berkarya mengubah apa yang mustahil menjadi mungkin, mengubah duka menjadi suka, yang kelam menjadi cemerlang. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mensyukuri dan menerima bahwa hidup yang Engkau beri adalah sebuah kesempatan dan panggilan yang harus kami laksanakan dengan penuh ketulusan, semangat, dan pengharapan. Kita sambut dari puji-pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku menang
Jemaat Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus dari dosa, marilah kita mengaku dosa pribadi di hadapan Allah yang Maha Kudus secara responsuria. Diawali dengan saat teduh. Ya Tuhan, Engkau Maha Kasih dan Maha Pemurah, berkat-Mu senantiasa tercurah, namun seringkali kami tidak menyadari atas setiap berkat dan anugerah-Mu. Kami melupakan panggilan-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam hidup yang kami jalani, seringkali kami membandingkan panggilan hidup kami dengan panggilan hidup orang lain, sehingga menimbulkan rasa iri hati di dalam diri kami. Ampunilah kami atas ketidakpahaman kami terhadap keberagaman panggilan hidup setiap orang di dunia ini, sehingga kami kurang tekun dan setia menunaikan panggilan itu. Ajarlah kami agar sedia meneladani Yesus yang setia menunaikan tugas dan panggilannya, bahkan rela sampai mati di kayu salib. Ya Tuhan, dengarlah permohonan kami. Amin.
memberitakan berita anugerah pengampunan bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas dan penuh kerendahan hati mengakui dan meninggalkan segala perbuatan dosanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang telah dinyatakan untuk mengampuni dosa-dosa kita di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ke 14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah anugerah pengampunan dari Allah. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri kita akan membaca Mazmur. Mazmur pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat ke-18. Mazmur pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat ke-18, dan kita akan membacanya secara responsoria. Setelah pembacaan Mazmur, kita akan sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 48. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah Hakim yang Adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah Hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita di awal tahun, kita akan membaca firman Tuhan pada bagian akhir, yakni kitab Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai ke-8. Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai ke-8. Jika kita sudah mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan, kita juga mempersiapkan hati dan pikiran di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, penuh dengan kemuliaan dan keagungan, kami bersama-sama selaku umat percaya tetap mengimani janji setia yang Engkau telah berikan, baik melalui karya yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, dan melalui karya Roh Kudus ya Allah, kami dimampukan melalui berbagai kegelapan, melalui lika-liku kehidupan, dan kami ditibakan Tuhan untuk mencapai langit dan bumi yang baru. Dalam awal tahun kami ya Allah di 2022 ini, mampukan kami pribadi untuk memiliki iman pengharapan, untuk memiliki kepercayaan bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik, yang menghadirkan langit dan bumi yang baru indah. Kami percaya Allah. Untuk itu pakailah hamba-Mu dan berbagai keterbatasannya untuk setiap perlengkapan media elektronik kami, terlebih perlengkapan sound system dan sebagainya Allah, dan juga hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai ke-8, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Wah, kalau kita ganti, semangat pagi. Wah, puji Tuhan, awal tahun baru 2022 kita tetap memiliki optimis. Memiliki optimis tidak hanya berdasarkan akal sehat, tetapi juga berdasarkan iman pengharapan kepada Tuhan. Apalagi kita sudah mendasari firman Tuhan dalam Wahyu yang bersama-sama kita dengar di dalam Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai ke-8. Bapak Ibu sekalian, berbicara optimisme bersama Tuhan, ada ilustrasi. Berbicara optimis bersama Tuhan, ada ilustrasi seorang ibu, Bapak sekalian, sedang mengalami kesedihan atau kekecewaan ketika ia divonis oleh salah seorang dokter. Dia divonis mengalami batu ginjal, salah satu dokter. Tetapi Bapak sekalian, dokter tersebut mungkin karena terburu-buru, mungkin sikap dan sifatnya demikian, dia tidak berbasa-basi langsung menyebutkan tanpa ada pendahuluan, tapi langsung bilang, "Ibu, kayaknya sudah batu ginjal." Nggak ada kalimat pembuka atau lawak dulu, langsung hal-hal yang mendukakan, hal-hal yang mengecewakan. Ibu ini tentu tidak menjadi orang yang optimis, dia sedih karena batu ginjal ataupun penyakit di dalam pencernaan kita membahayakan pada akhirnya, apalagi diperlukan intensitas untuk kemudian mencuci darah dan lain sebagainya. Harusnya kan sekali lagi dokter itu kemudian memberikan pembukaan, bertanya dulu atau ada nuansa-nuansa keramah tamahan. Tetapi dokter itu, oknum dokter tersebut langsung melakukan judgement ataupun memberikan, "Wah, ibu selamat ya," misalkan demikian, "Selamat ya ibu kena batu ginjal." Ya sudah, saya melanjut lagi ya. Demikian oknum dokter tersebut sedih, tentu secara luar biasa dia menjadi pesimis ibu ini. Tetapi dia yang sudah sedih, sudah dalam hatinya, "Aduh gimana ya, mampu enggak ya aku cuci darah untuk kemudian batu ginjal," dan apapun yang dilakukan oleh tim medis lainnya. Ternyata Bapak sekalian, ibu ini di dalam kekecewaannya, di dalam pesimisnya, dia mencoba mencari tahu, mencoba memeriksa kembali ke instansi kesehatan lainnya. Di tempat yang lain, dokter yang berbeda tentu, dia penuh dengan keramah tamahan, dia penuh dengan hospitality yang luar biasa Bapak sekalian. Bertanya, "Ibu gimana kabarnya? Ibu bagaimana pekerjaannya? Ibu bagaimana kondisi keluarga?" Baru menjelaskan penyakitnya. Vonisnya ternyata tidak berbeda Bapak sekalian. Pikiran ibu itu ternyata benar. Dikiranya vonis itu hanya sebatas hipotesa atau dugaan sementara. Di dokter berbeda juga menyebutkan hal yang sama. Kalaupun ibu itu tidak membawa riwayat medisnya kepada dokter yang baru juga tetap memeriksa dengan mungkin sesuai dengan operasi yang benar, protokol yang benar seperti itu. Diceknya A, B, C, D, diceknya betul dan hasilnya sama. Batu ginjal. Harus ada proses kemudian cuci darah. Sebagai ibu ini yang sebelumnya pesimis karena menerima keramah tamahan, menerima hospitality dari seorang dokter yang baik, dia kemudian menjadi optimis. Bahkan Bapak sekalian, dokter itu pun berkata, kalaupun ibu nanti ada rutinitas untuk cuci darah, kalaupun ibu ada rutinitas ke instansi atau rumah sakit seperti itu, ibu tetap ada aktivitas atau kegiatan lain yang kemudian membuat refresh atau menjadi segar. Misalkan apa dok, kata seorang ibu itu, ya bantulah misalkan lembaga swadaya masyarakat atau dalam gereja melakukan ikut berpartisipasi diakonia atau perkunjungan seperti itu. Oh iya ya Pak, saya semangat lagi nih Pak, terima kasih, kata dokter tersebut. Nah Bapak sekalian, dia melakukan tidak hanya cuci darah, tetapi kemudian dia secara konsisten melakukan pelayanan dalam baik dunia masyarakat maupun di dunia gerejawi. Dia menjadi pribadi yang aktif. Ternyata Bapak sekalian, hari demi hari fase medis dilakukan, cuci darah tadi, dan pada akhirnya dia menerima mukjizat dari Tuhan dan ia dinyatakan sembuh. Kalaupun melalui fase yang berat tadi, operasi batu ginjal, tidak ada hal-hal lain yang membahayakan di dalam pencernaan dan tubuhnya.
dia menjadi pribadi yang sembuh. Nah, Bapak sekalian, ini ada 2 dokter, satu oknum dokter, yang kedua adalah dokter. Ini membicarakan yang disebut langit dan bumi yang baru. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai ke-8, di mana di sini langit dan bumi baru yang dijelaskan pada ayat pertama, pandangan dunia, khususnya konteks Wahyu, itu kitab Wahyu penuh dengan pergumulan. Kalaupun Bapak sekalian pernah membaca, ini salah satu kitab yang sangat-sangat jarang dibahas di mimbar ataupun di tempat lain. Wahyu selalu berbicara eskatologi atau eskaton yang akan datang, atau berbicara akhir zaman seperti itu. Akan tetapi kalaupun bahasanya tertulis ada akhir zaman, akan ada penghakiman, ada naga, ada ular dan macam-macamnya, tetapi itu hanya berbicara bahasa yang di hiperbola atau dibentuk majas seperti itu. Kalaupun hal-hal membahayakan ini, mengapa disebutkan dalam kitab Wahyu? Karena pada konteks penerima bacaan Wahyu pada zaman itu, ketika penulisnya mengirimkan tulisannya ini, orang-orang Kristen baik Yahudi dan non-Yahudi sedang mengalami penekanan, sedang mengalami pressure dari pemerintahan, salah satunya Kekaisaran Romawi. Mereka ketika diketahui sebagai orang Kristen akan menerima hukuman baik pidana bahkan hukuman mati. Untuk itu penulis kitab Wahyu menulisnya dengan bahasa-bahasa yang kalau nyeleneh, kalau pemerintah Romawi ataupun pemerintah kekaisaran terdekat yang dijajah baik Nero dan lain sebagainya, itu melihat ini ngomongin apa sih, kok akhir zaman, kok berbicara langit dan bumi yang baru seperti itu. Nah, Bapak sekalian, dalam konteks ini kita memahami kembali bahwa kabar baik, bahwa langit dan bumi baru itu menggunakan bahasa sekalipun menakutkan, memiliki iman yang sangat luar biasa sehingga kita dapat optimis sekalipun dalam berbagai pesimis, sekalipun dalam berbagai ketakutan. Kata baru yang dipergunakan dalam Wahyu adalah kata bahasa Yunani, yaitu kainos, yang memiliki pengertian. Yang pertama, kainos ini dalam bahasa Yunani, yang pertama saya langsung pakai perumpamaan. Kalimat kainos itu seperti roti, Bapak sekalian, barunya dalam konteks apa? Baru beli misalkan di minimarket, atau baru menerimanya dari oven. Itu kainos yang pertama. Kainos yang kedua dipahami waktu itu, kalau yang pertama misalkan coklat, roti rasanya coklat, baru dari oven, baru dari minimarket. Kainos yang kedua adalah baru, tetapi rasanya yang berbeda. Misalkan, oh saya mau makan roti rasa coklat, karena di minimarket, karena di misalkan oven tidak ada coklat, adanya stroberi, makanya tidak apa-apa menjadi coklat, stroberi maksudnya seperti itu. Kainos atau yang baru ini menjadi pemaknaan bagi kita. Langit dan bumi yang baru itu seperti apa? Roti yang baru atau kondisi atau rasa yang baru, tetapi esensi atau hakikatnya tetap sama, yakni roti. Jadi dibaca kembali dalam konteks Wahyu, bahasanya benar-benar ditinggikan atau dimajaskan sehingga kok seperti pesimis ya, kok seperti menakutkan, tapi tidak. Langit dan bumi baru ini adalah optimis, bukan karena selain supaya pemerintahan pada saat itu tidak menghukum atau mensensor demikian, tetapi berbicara iman di dalam dunia kita yang penuh dengan ketakutan. Ada banyak kainos atau hal-hal baru yang kita harapkan. Itu bergantung kepada kita. Bagaimana untuk dapat memahaminya, bagaimana untuk kemudian kita memaknai kembali bahwa pertolongan Tuhan itu selalu baru. Pertolongan Tuhan itu dengan cara yang baru. Artinya ini kainos tipe kedua. Roti yang kita harapkan rasa coklat, ternyata yang datang itu rasanya stroberi. Tetapi yang penting bukan rasakan, yang penting adalah roti yang dapat kita makan.
Roti itu yang menjadi pembuat kita memiliki energi dan menyehatkan kembali tubuh kita. Ini gagasan yang diperkuat dan dinyatakan dalam catatan Wahyu yang mengatakan langit pun tidak ada lagi. Langit tidak ada lagi itu dalam arti kalau perumpamaan tadi, roti rasa coklat pun tidak ada lagi. Kalau ada rasa stroberi bagaimana? Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebagai manusia penting gak soal rasa? Kalaupun ada di antara kita yang mayoritas atau minoritasnya suka rasa, tapi yang penting tetap ada roti. Ini yang dibicarakan dalam Wahyu pasal 21. Kainos ini atau langit dan bumi baru itu berbicara yang hakikat atau yang esensi itu ya apa, itu yang tetap kita imani. Kalaupun rasanya berbeda, yang penting apa? Tetap makan roti. Seperti ilustrasi tadi, walaupun dokter pertama sebutannya oknum dokter itu membicarakan negatif, tetapi dokter yang kedua dengan optimis tetap keduanya memberitakan soal vonis batu ginjal. Tetap ada penanganan medis. Sebagai seorang ibu itu dia mau pesimis atau optimis. Ketika dia pesimis tentu akan banyak sekali kesulitan. Begitupun ketika dia ketika optimis, walaupun sulit dia tetap berkarya baik dalam pelayanan, dalam kehidupan bermasyarakat juga. Ini yang disebut langit dan bumi yang baru. Kita selaku umat percaya diberitakan ada langit dan bumi baru, bukan berbicara konsep teologi itu annihilation atau dihilangkan, tetapi berbicara restorasi seperti itu. Ada pemulihan, bukan penghancuran seperti itu Bapak sekalian. Jadi kalau ketika kita membaca kitab Wahyu, sekali lagi bahasanya akhir zaman, tetapi bukan mengakhiri, tetapi memulihkan di dalam kitab Wahyu yang secara utuh dan detailnya di Wahyu pasal 21 berbicara langit dan bumi baru. Bukan dunia, tetapi kondisi di dalam dunia yang diciptakan kembali oleh Allah. Kalau dunianya yang diubah, kita kemudian menjadi pesimis. Tetapi kalau kondisi di dalamnya yang diubah, kita menjadi optimis. Ini yang menjadi dasar, ini yang menjadi alasan tema kita di awal tahun dengan dasar Alkitab Wahyu pasal 21. Kemudian Bapak sekalian, dalam tema ini Wahyu pasal 21 dengan optimisme ini kita juga mengingat bagaimana konkret tema Natal dan awal tahun ini sangat menjalin relasi, di mana tema Natal dari KWI dan PGI, kasih Kristus menyatukan persaudaraan. Itu subtema kita, tapi dari KWI cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dua tema ini juga dibahas pada awal tahun ini. Bagaimana kita bisa optimis, bagaimana kita memiliki cinta kasih persaudaraan. Seperti subtema dalam GKP Jatiasi dan KWI dan PGI. Bagaimana bisa kita menggerakkan persaudaraan cinta kasih Yesus Kristus itu karena kita memiliki optimisme, kita memiliki pengharapan dari Tuhan. Bagaimana kita dapat memiliki pengharapan, bagaimana kita menjadi optimis kembali seperti awal tahun. Saat ini kita mengaca kepada ibadah atau kebaktian akhir tahun kemarin, bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Seperti hal seorang ibu tadi divonis, tetapi waktu Tuhan itu terbaik. Bukan masalah Tuhan lambat atau tidak, tetapi masalahnya adalah bagaimana kita memiliki optimisme, bagaimana kita tetap mengupayakan berkat Tuhan atau menyatakan berkat Tuhan. Ada janji ini Bapak sekalian, tapi janji itu bisa terjadi bukan karena janji itu lama, tapi bisa cepat atau tidaknya dari manusia itu sendiri. Ini yang disebut restorasi tadi, bukan annihilation itu, bukan penghancuran. Harusnya kan di-cut seperti atas dan bawah, bottom dan up seperti itu. Tetapi ada pemulihan dari Tuhan karena ada upaya dari manusia. Upaya dari manusia itu ialah menjadi motor penggerak persaudaraan. Dengan bersaudara,
Dunia ini diciptakan, kondisinya yang diciptakan lebih baik lagi dalam semangat persaudaraan. Ini yang diharapkan, ini yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai ke 8, maaf Bapak sekalian, di mana ciptaan baru dari Allah, di mana langit dan bumi baru, tidak hanya kalaupun secara akademik nanti adanya kiamat, dan secara kitab sastra maupun kitab suci juga membicarakan akhir dunia, tetapi di dalam kitab Wahyu itu membuat ciptaan baru dalam hal kondisi. Kita pun di dalam kehidupan, baik di tengah keluarga, masyarakat, dan berjemaat, di tengah berbagai pergumulan, ada proses pemulihan. Cepat atau lambatnya bukan dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan janji kalau segala sesuatu ada waktunya. Tetapi cepat atau lambatnya sekali lagi dari manusia itu sendiri. Bagaimana kita selaku umat percaya di awal tahun 2022 ini mampu atau tidak memiliki optimis. Dengan optimis sekalipun menerima berita yang pesimis, kita tetap memiliki iman pengharapan kepada Tuhan dan percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Dengan optimis bersama Tuhan, berkat Tuhan yang sudah Ia sediakan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Selamat menjadi umat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan memiliki optimis yang percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan memberkati kita lebih lagi memiliki optimis di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dan biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, yang menyemangati dan memberikan optimis melalui keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang sama, yang selalu menghibur dan menyemangati kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Di awal tahun 2022 ya Allah, kami mengucap syukur dapat beribadah secara tatap muka ya Allah. Tuhan juga menyertai baik dalam cuaca yang begitu cerah ya Allah, sehingga kami dimampukan dan dilayakkan untuk bersekutu. Apapun yang menjadi alasan dan pertimbangan kami tidak dapat bersekutu, Tuhan ingatkan kami untuk kemudian mengingat bahwa ada waktu yang diberikan oleh Allah sehingga kami dapat beribadah secara onsite. Kami tidak mau menyiakan berkat itu, apalagi kami mengingat di tahun-tahun 2021 atau bahkan akhir tahun 2020 ya Allah, kami tidak dapat beribadah secara tatap muka ya Allah. Sekarang kami dapat beribadah tatap muka dan kami menyia-nyiakannya ya Allah. Ampuni kami ya Allah, dan kami mengucap syukur untuk setiap umat yang hadir dan beribadah secara tatap muka. Tuhan berkati mereka ya Allah. Tuhan lihat dan
dengarkan apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu ya Allah. Mereka yang memberikan waktu dan tenaga untuk hadir dalam ibadah tatap muka di awal tahun ini ya Allah. Tuhan, kami percaya memberkati mereka lagi dan lagi. Sekali lagi kami berdoa untuk mereka yang menyia-nyiakan berkat Tuhan untuk dapat beribadah secara tatap muka, dan layakan mereka di lain kesempatan sekali lagi Allah dapat melihat berkat Tuhan untuk beribadah secara tatap muka di gedung gereja ya Allah. Mampukan kami pribadi melihat berkat Tuhan dan tidak mengabaikan berkat Tuhan ini ya Allah untuk dalam beribadah persekutuan di gedung gereja. Kami juga mengucap syukur di tengah-tengah kebaktian awal tahun kami Tuhan lengkapi baik bersama pendeta, bersama penatua, prokantor, pemusik, tim multimedia, Ibu Koster dan pribadi yang ambil bagian di dalamnya ya Allah. Tuhan, kami percaya memberkati kami lagi dan lagi dalam pekerjaan, pendidikan, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berjemaat ya Allah. Lagi-lagi Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa di awal tahun ini, baik untuk Majelis Sinode, badan-badan pelayanan, BP Klasis, dan kami berdoa untuk keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus, dan kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, dan setiap pemerintah jajaran tertinggi hingga terendah sekalipun. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Allah, kami berdoa kiranya dunia ini semakin baik ya Allah. Sekalipun ada varian baru, kami tetap mematuhi protokol kesehatan agar kami menjadi cara untuk Tuhan menyatakan kuasa yang luar biasa sehingga dunia ini bisa terlepas ataupun bisa beradaptasi dengan virus corona ini ya Allah. Mampukan kami untuk tetap setia ya Allah. Kami juga berdoa di dalam hati dan pikiran kami ya Allah satu persatu ya Allah. Bersama dengan itu kami juga mengingat bagi mereka yang sedang dalam sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Richard Manulang, Saudara Aldo Simamora, Bapak Penatua Rudi Naswita, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Bilpen Manulang. Tuhan berkati mereka dan nama-nama yang kami sebutkan dan kami ingat di dalam hati kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang Tuhan tambahkan usia, untuk Saudara Rocky Komala, untuk Ibu Deli Nurlani Hasibuan, Ibu Yohana Dwi Kristiani, Ibu Mary Mardiana. Tuhan, kami percaya tidak hanya pertambahan usia, Tuhan berkati lagi dan lagi dalam kehidupan, dalam pelayanan dan pekerjaan mereka satu persatu ya Allah. Kami juga berdoa untuk dua keluarga terkasih dalam persekutuan GKP Jatiasi, untuk keluarga Ibu Waisa Siombing dan keluarga Bapak Wespar Huta Barat. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan telah memberkati kami untuk dapat beribadah tatap muka di gedung gereja tanpa adanya hujan, tanpa adanya bencana banjir, ataupun tanpa adanya larangan dari pemerintah atas dampak dari virus corona. Berkati kami lagi dan lagi Allah untuk memaknai berkat Tuhan di dalam persekutuan. Selagi tidak ada keterbatasan, mampukan kami untuk dapat melihat berkat Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kami dan dalam persekutuan kami. Kami berdoa ya Allah untuk setiap pekerjaan, pendidikan kami, untuk kehidupan kami ya Allah yang merindukan pekerjaan, merindukan partner kehidupan, buah hati dan berkat-berkat Tuhan lainnya. Kami tahu ya Allah untuk setiap pokok-pokok doa ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga punya orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini tiba waktunya bagi kita semua diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebelum kantong persembahan diedarkan,
Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan tulus dan sukacita, dan ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sim abdi ngangenkeun nuhun. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa, kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, apa yang ada kami berikan kepadamu. Kami ingin terus belajar untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Terlebih di tahun yang baru, di tahun 2022 yang akan kami jalani. Jangan biarkan kami kehilangan harapan dan iman. Kami yakin Tuhanlah sumber berkat kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Ajarlah kami agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan, dan tuntunlah selalu agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dengan penuh sukacita dan keyakinan yang baru bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan yang buruk menjadi baik. Senantiasalah berjalan dalam terang kasih-Nya di hidup yang kita jalani. Peganglah tangan Tuhan dalam mengarungi lautan kehidupan dan muliakanlah Dia. Kita kembali memuji Tuhan, Kidung Jemaat 270.
terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Duduk dan bersaat teduh. Selamat tahun baru 2022.